Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang persamaan laju reaksi dan penentuan order reaksi. Materi disajikan secara lengkap, disertai dengan contoh soal dan pembahasannya. Simak video ini sampai selesai. Seperti dijelaskan pada video sebelumnya tentang konsep laju reaksi. Laju reaksi merupakan kecepatan berkurangnya jumlah reaksi dan bertambahnya hasil reaksi. Jadi, laju reaksi dalam suatu reaksi sangat bergantung pada konsentrasi reaksinya. Nah, hubungan antara konsentrasi reaksi dan laju reaksi dinyatakan dalam suatu persamaan laju reaksi. Untuk persamaan reaksi A plus B menghasilkan produk, maka persamaan reaksinya dapat kita tuliskan V sama dengan konsentrasi A ditandai dengan kurung siku A, dipangkatkan dengan X, dan dikalikan dengan konsentrasi B pangkat Y. Di mana V adalah laju reaksi keseluruhan dengan satuan molar per detik atau mol per liter per detik. K merupakan tetapan laju reaksi. Satuan K ini tergantung dari order reaksi pada suatu persamaan laju reaksi. Kemudian, A dengan kurung siku merupakan konsentrasi molar zat A, B dengan kurung siku merupakan konsentrasi molar zat B, X adalah order reaksi terhadap konsentrasi A, dan Y adalah order reaksi terhadap B. Lalu, apakah yang dimaksud dengan order reaksi? Order reaksi bukanlah angka koefisien. Order reaksi adalah bilangan pangkat yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi zat reaksi terhadap laju reaksi. Sementara itu, order reaksi total adalah order reaksi total jumlah dari order reaksi zat. Beberapa order reaksi yang umum terdapat dalam persamaan reaksi kimia adalah order reaksi 0, order 1, dan order 2. Yang pertama, order reaksi 0. Suatu reaksi kimia dikatakan memiliki order reaksi 0 jika besarnya laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Dan secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, reaksi order 1. Suatu reaksi kimia dikatakan memiliki order 1 jika besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksinya. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut. Dan terakhir, reaksi order 2. Suatu reaksi kimia dikatakan memiliki order 2 jika besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Dan secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bagaimana cara menentukan order reaksi. Ada dua cara menentukan order reaksi. Yang pertama, jika tahap-tahap reaksi diketahui, maka order reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat. Dan yang kedua, karena sebagian besar reaksi-reaksi sulit diamati tahap-tahapnya, maka order reaksi terhadap suatu zat dapat ditentukan melalui percobaan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Untuk reaksi 2NO plus Br2 menghasilkan 2NOBr mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. NO plus Br2 menghasilkan NOBr2 yang merupakan reaksi lambat. Sementara NOBr2 plus NO menghasilkan 2NOBr merupakan reaksi cepat. Nah, tentukan persamaan laju reaksinya. Dari soal ini, yang perlu diingat bahwa laju reaksi keseluruhan ditentukan oleh tahap reaksi yang paling lambat, sehingga order reaksinya merupakan koefisien reaksi dari reaksi pada tahap yang paling lambat.
Reaksi penentu laju reaksinya adalah NO ditambah Br2 menghasilkan NOBr2. Persamaan laju reaksinya secara umum adalah V sama dengan konsentrasi NO di pangkat X dikali konsentrasi Br2 di pangkat Y. Sehingga karena angka koefisien NO dan Br2 masing-masing 1, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan konsentrasi NO dikali konsentrasi Br2. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Dari hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut. Perhatikan tabelnya ya. Kemudian tentukan order reaksi terhadap A, order reaksi terhadap B, order reaksi total, persamaan laju reaksi, harga tetapan laju reaksi atau K, serta besarnya laju reaksi jika konsentrasi A diketahui 0,1 m dan konsentrasi B 0,2 m. Pada penentuan order reaksi, untuk menentukan nomor percobaan yang akan digunakan, pilih data dengan konsentrasi reaksi lain yang sama. Untuk menentukan order reaksi terhadap A, cari data dengan konsentrasi B yang sama. Kalau kita perhatikan, dari 3 data percobaan pada tabel, maka percobaan dengan konsentrasi B yang tetap atau yang sama ada pada percobaan ke-1 dan ke-2. Kemudian, kita bandingkan persamaan laju reaksi untuk percobaan pertama dan kedua, sehingga V2 dibagi V1 sama dengan K dikalikan konsentrasi A pada percobaan kedua, dipangkatkan dengan order reaksinya yang kita lambangkan tadi dengan X ya, kemudian dikalikan dengan konsentrasi B pada percobaan kedua yang dipangkatkan dengan order reaksinya Y, dibagi K dikali konsentrasi A pada percobaan pertama dipangkatkan dengan X, kemudian dikalikan dengan konsentrasi B pada percobaan kedua yang dipangkatkan dengan order reaksinya Y. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Dalam hal ini, nilai K adalah sama sehingga dapat kita coret, dan konsentrasi B pun pada percobaan 1 dan kedua karena sama juga bisa kita coret. Sehingga diperoleh persamaan 12,8 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1 pangkat X per 0,5 pangkat X. Dihasilkan 4 sama dengan 1 per setengah pangkat X. 4 sama dengan 2X. Dan untuk menentukan nilai X bagaimana? Ya, untuk ruas kiri, 2 pangkat berapa biar hasilnya sama dengan 4? Ya, 2 pangkat 2. Jadi, nilai X adalah 2. Order reaksi terhadap A adalah 2. Selanjutnya, untuk menentukan order B, cari data dengan konsentrasi A yang sama. Kalau kita perhatikan, dari 4 data percobaan pada tabel, maka percobaan dengan konsentrasi A yang tetap atau sama adalah data ke-1 dan ke-3. Nah, kita bandingkan persamaan laju reaksi untuk percobaan 1 dan 3. V3 dibagi V1 sama dengan K dikali konsentrasi A pada percobaan 3, dipangkatkan dengan order reaksinya X. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi B pada percobaan ketiga yang dipangkatkan dengan order reaksi Y. Dibagi dengan K dikalikan konsentrasi A pada percobaan pertama dipangkatkan dengan X, kemudian dikalikan dengan konsentrasi B pada percobaan pertama yang dipangkatkan dengan Y. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Dalam hal ini, nilai K adalah sama sehingga dapat kita coret. Dan konsentrasi A pada percobaan 1 dan 3 pun karena sama bisa kita coret. Sehingga diperoleh 6,4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2 pangkat Y dibagi 1 pangkat Y. Diperoleh 2 sama dengan 2 pangkat Y. Sehingga didapatkan Y sama dengan 1. Jadi, order reaksi terhadap B adalah 1.
Order reaksi total dapat diperoleh dengan menjumlahkan order reaksi A dengan order reaksi B, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya, menentukan persamaan laju reaksi. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa persamaan laju reaksi untuk soal ini adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Sehingga dari order reaksi yang sudah kita dapatkan, diperoleh persamaan reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 dikali dengan konsentrasi B pangkat 1, atau V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut menentukan tetapan laju reaksi atau K. Persamaan laju reaksi untuk soal ini sudah ditemukan, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 dikali dengan konsentrasi B. Nah, berdasarkan persamaan laju reaksi ini, maka nilai K dapat dirumuskan K sama dengan V dibagi konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Berikutnya, kita ambil salah satu data percobaan saja yang ada pada tabel. Kita masukkan ke dalam persamaan. Misalkan kita ambil percobaan data 2. Kita masukkannya nilai-nilainya. 3,2 kali 10 pangkat min 4 dibagi konsentrasi A-nya 1 kuadrat kali konsentrasi B-nya 1. Sehingga diperoleh 3,2 kali 10 pangkat min 4 dengan satuan M-2 per detik. Kita bisa masukkan data manapun, data 1, 2, ataupun 3. Nanti akan diperoleh nilai tetapan reaksinya sama. Terakhir, menentukan laju reaksi jika konsentrasi A dan konsentrasi B diketahui. Untuk pertanyaan ini, kita tinggal memasukkan data-data yang sudah ada ke persamaan laju reaksinya. Nah, persamaan laju reaksinya kan tadi V sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat kali konsentrasi B. Nilai K berdasarkan yang telah kita hitung yaitu 3,2 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan konsentrasi A-nya yaitu 0,1 kemudian dikuadratkan dikali konsentrasi B-nya 0,2 sehingga diperoleh besarnya laju reaksinya adalah 6,4 kali 10 pangkat min 7 molar per detik. Sampai di sini paham ya? Contoh soal yang ketiga. Laju reaksi dari suatu gas dinyatakan dengan V sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat kali konsentrasi B. Jika X adalah besarnya laju reaksi, maka tentukan laju reaksi X jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali lipat dan konsentrasi B tetap, B, konsentrasi A dinaikkan 2 kali lipat dan konsentrasi B diturunkan setengahnya. Persamaan laju reaksinya diketahui X sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat kali konsentrasi B. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan tersebut. Jika konsentrasi A dirubah 2 kalinya dan konsentrasi B tetap, sehingga diperoleh V sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat dikali konsentrasi B, atau V sama dengan 4X. Untuk soal selanjutnya pun sama. A diubah menjadi 2A dan B diubah menjadi setengah B karena diturunkan setengahnya. Sehingga diperoleh V sama dengan 2 kali K. A kuadrat dikali konsentrasi B. V sama dengan 2X. Selanjutnya, kerjakan latihan soal mandiri berikut ini. Soal pertama, dari data suatu reaksi, N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan data percobaan seperti di tabel ya. Maka, tentukan order reaksi terhadap N2, order reaksi terhadap H2, order reaksi total, persamaan laju reaksi, harga tetapan laju reaksi atau K, serta besar laju reaksi jika konsentrasi A 0,1 dan konsentrasi B 0,2 M. Selanjutnya soal nomor 2. Dari persamaan reaksi 2A plus B2 menghasilkan C plus D, diperoleh data sebagai berikut. Perhatikan tabelnya ya. Kemudian, tentukan order reaksi terhadap A, order reaksi terhadap B, order reaksi total, persamaan laju reaksi, dan harga tetapan laju reaksi. Soal nomor 3.
Tabel berikut ini memuat data eksperimen untuk reaksi X plus Y menghasilkan XY. Ya, perhatikan tabelnya ya. Kemudian, tentukan nilai A. Dan terakhir soal nomor 4. Jika laju reaksi dari suatu gas dinyatakan dengan persamaan V sama dengan K konsentrasi P kali konsentrasi Q kuadrat, maka tentukan laju reaksi atau V jika konsentrasi P dan konsentrasi Q masing-masing dinaikkan 3 kali. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.